Itu saya lihat banget dalam kasus Jessica. Kenapa? Kasus Jessica tuh saya tahu karena waktu dia nanganin itu, saya juga nanganin perkara di Krim Itu Krisnamukti itu hari terakhir, Pak, datang sendiri ke Kejati, Pak. Untuk Minta P21 karena masih P19 sampai detik terakhir. Jadi kalau saya lihat ya, inilah salah satu bentuk kesewenangan hukum. Kenapa kita bilang itu sebuah kesewenangan hukum? Banyak orang berpikir bahwa sistem hukum kita nggak bagus, banyak yang bilang kayak gitu kan. Tapi sebenarnya bukan sistem hukum yang nggak bagus, Pak. Ya, mereka itu udah tahu hukum seperti apa, tapi mereka tidak melaksanakan yang seharusnya dilaksanakan. Kenapa seperti itu? Jadi bagi orang yang nggak tahu hukum ya, secara singkatnya hukum itu pidana itu ada dua, pidana material sama pidana formil. Pidana material adalah orang salah apa dihukum berapa lama. Kalau formilnya itu adalah tata caranya. Bagaimana dia untuk melakukan pidana tersebut, ya kan? Jadi nggak bisa nih seorang tiba-tiba, kamu bersalah, tangkap. Nggak bisa, penangkapan itu ada tata caranya, ya kan? Nah itulah yang namanya pidana formil. Di dalam kasus Jessica, pidana formil itu sama sekali tidak dilakukan, Pak. Kenapa? Yang dilanggar dalam pidana formil itu banyak sekali. Ya, contoh, ya kan? Kita tahu Jessica itu pertama kali di polisi jalan, polisi itu melakukan lidik dan sidik. Orang aja nggak tahu lidik itu apa. Polisi itu harusnya tahu lidik itu membuat terang sebuah perkara. Jadi perkara yang nggak terang harus dibikin terang dulu, Pak. Kalau udah terang bahwa ini pidana, barulah dia sidik. Sidik itu mencari tahu siapa pelakunya dan alat buktinya. Nggak usah jauh-jauh, Pak. Hakim aja bilang ini nggak ada dua alat bukti. Kalau nggak ada dua alat bukti, berarti lidik sama sidiknya dilakukan nggak? Kagak dilakukan, Pak. Alvin Lim lagi-lagi ungkap suara mengenai kasus kopi sianida yang melibatkan Jessica Wongso sebagai tersangka. Alvin mengatakan, di dalam kasus Jessica Wongso ini, ada kemungkinan besar terjadi kong kali kong antara Krisnamurti dengan pihak kejaksaan. Dalam podcast channel YouTube Diskursus.net, Alvin mengatakan kong kali kong ini sudah terbiasa bekerja sama. Awalnya, melakukan kerjasama yang baik, sehingga terjalinlah yang namanya hubungan. Akhirnya terjadilah kong kali kong, dan itu saya lihat dalam kasus Jessica. Ungkap Alvin Lim, dikutip dari kanal YouTube Diskursus.net. Menurut Alvin, dalam hukum yang sebenarnya, hal yang seperti itu telah melanggar kewenangan, dan telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Ya itu dia, kesewenangan itu, Pak. Jadi harusnya itu polisi mencari dua alat bukti, bukan mencari pengakuan. Yang dilakukan Krisnamukti selama 120 hari menahan si Jessica agar Jessica itu diancam, ditekan untuk mengaku. Itu yang saya lihat. Karena dia dimasukin ke sel tikus. Padahal KUHP itu ngomong loh. KUHP itu bicara terdakwa, tersangka itu punya hak ingkar. Apa artinya? Berbohong aja dia boleh. Apalagi nggak ngomong itu boleh. Ya, di Amerika itu ada yang namanya Miranda Law. Miranda Law itu biasa kalau orang-orang ditangkap, biasa polisi ngomong tuh, you have the right to remain silent. Anything you said will go against you in the court of law, gitu kan. If you don't have a lawyer, one will be appointed to you. Artinya apa? Hak-hak dia dibacakan, Pak. Nah, ini haknya Jessica itu tidak diberikan. Itu yang saya lihat. Jadi dari awal itu sudah malfunction di situ. Jadi sudah bukan hukum yang ditegakkan, Pak. Itu saya kasih tahu sekarang ini. Jadi baik itu polisi, jaksa maupun hakim menjadi alat ikut serta dalam apa? Kriminalisasi. Tapi saya nggak bisa bicara waktu itu. Kenapa? Karena saya bukan lawyer Jessica. Saya punya yang namanya kode etik. Jadi kalau lawyer yang udah nanganin, saya nggak bisa bicara, Pak. Itu yang terjadi. Jadi pada Jessica tidak berlaku presumption of innocence ya? Orang udah langsung bilang, udah kamu ngaku aja deh. Berarti kan polisi aja udah bilang gitu, udah kamu ngaku aja deh. Kalau kamu ngaku aja kan berarti dia sudah yakin si Jessica itu bersalah. Padahal yang menentukan salah atau enggak kalau di dalam hukum itu adalah hakim. Dan hakim itu sebenarnya tidak boleh memutuskan. Pasal 183 KUHP itu bilang, hakim itu memutuskan seseorang bersalah dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Jadi ada kata dan, Pak. Alat bukti dua dan keyakinan hakim. Bukan dua alat bukti atau keyakinan hakim, itu beda loh. Kalau atau salah satu aja. Jadi hakim yakin nggak ada alat bukti bisa. Ini enggak. Jadi di pidana itu dibilang dan keyakinan hakim dan dua alat bukti. Jadi dua alat bukti ini mutlak harus ada.
Dan ini dalam kasus Jessica tidak ada saksi yang melihat dia membunuh, nggak ada. Keterangan saksi juga kagak ada. Yang ada tuh asumsi. Asumsi itu nggak bisa dipakai untuk memvonis seseorang. Lanjut lagi, Alvin Lim mengungkapkan, dugaan perlakukan yang dilakukan oleh Krisnamurti saat memasukkan Jessica ke dalam sel tikus. Alvin menuturkan, Jessica dimasukkan ke sel tikus oleh Krisnamurti hanya untuk menekan dan mengambil sebuah pengakuan. Padahal, untuk mengambil sebuah pengakuan dan dimasukkan ke sel tikus adalah tindakan yang tidak humanis. Alvin Lim menganggap Krisnamurti melakukan hal itu karena pihak kepolisian belum bisa menemukan bukti yang kuat dalam kasus ini. Pak, alat bukti yang sah itu sudah dinyatakan di dalam hukum kita, pasal 184. Alat bukti itu keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, bukti petunjuk, dan bukti surat. Jadi kalau circumstantial evidence itu bukan satu dari 5 ini. Bukan keterangan saksi, bukan keterangan ahli, bukan keterangan terdakwa, bukan bukti surat, bukan petunjuk, ya bukan keterangan, bukan alat bukti, Pak. Jadi kalau tidak ada 2 dari sini, tidak bisa, Pak. Jadi nggak bisa dia bikin-bikin sendiri. Asumsi sendiri itu nggak bisa. Itu kesewenangan hukum. Yang terjadi ini kesewenangan hukum. Jadi seharusnya yang kayak begitu tuh dikenakan pasal 421 KUHP. Penyalahgunaan wewenang, Pak. Dari polisinya, jaksanya, hakimnya sebenarnya layak masuk penjara. Dikenakan pasal 421, hukuman penjara 2 tahun. Tapi ada nggak yang berani dan mempidanakan? Saya rasa kalau saya jaksa agungnya mungkin. Kalau nggak, kagak akan jalan, Pak. Kagak ada yang berani tuh. Percuma jadinya. Jarang, Pak, yang mengenakan pasal penyalahgunaan wewenang. Bapak lihat nggak di antara 3 pilar itu, yang Bapak sebut tadi, ada semacam orkestrasi untuk membuat Jessica harus dinyatakan bersalah gitu. Oh, lihat banget, Pak. Ada apa dibaliknya menurut Pak Alvin? Kira-kira. Jadi gini, Pak. Mereka ini sudah terbiasa kerjasama bareng. Awalnya kerjasama ini kerjasama yang baik. Maksudnya kerjasama yang baik adalah antara kepolisian, kejaksaan, polisi kalau udah selesai sidik, berkas lengkap pasti ke jaksa. Karena dia udah sering terjalinlah yang namanya hubungan, Pak. Hubungan makin dekat, kadang-kadang ada yang perlu dipaksain. Jadi maksudnya ini kasus sebenarnya nggak bisa P21. Tolong deh, ayo, gitu kan. Minta tolong. Jadi polisi ini minta tolong dulu sama jaksa. Ditolonglah sesuatu yang harusnya tidak. Nih. Nanti sama, jaksa suatu saat mau minta tolong sama polisi, bisa. Polisi ini tolong dong, yang itu lu naikin biar gue bisa tuntut. Yang seharusnya nggak juga. Jadi terjadilah yang namanya kalau kita orang Chinese itu ngomongnya kong kali kong, Pak. Itu saya lihat banget dalam kasus Jessica. Kenapa? Kasus Jessica tuh saya tahu karena waktu dia nanganin itu, saya juga nanganin perkara di Krim Itu Krisnamurti itu hari terakhir, Pak, datang sendiri ke Kejati, Pak. Untuk Minta P21 karena masih P19 sampai detik terakhir. bolak-balik itu ya. Nah, detik terakhir baru di P21. Aneh, Pak. Seperti itu. Dan kenapa? Dari tahanan pun saya juga dengar. Waktu ditahan, si Jessica ditahan, ada satu orang juga bilang sama saya, dia di sel tikus terus. Sel tikus itu cuma orang yang melanggar, Pak. Melanggar aturan. Kalau dia ditahan, melanggar aturan. Misalnya ketika ditahan, dia pakai narkoba, bolehlah dimasukin ke sel tikus. Tapi kalau untuk mengambil pengakuan dimasukin sel tikus tuh nggak boleh. Nggak boleh ditekan untuk mendapatkan pengakuan dari seorang tuh nggak boleh. Itu tugas polisi mencari 2 alat bukti di luar pengakuan orang itu. Jadi polisi itu yang harusnya mencari pengakuan. Nah karena dia nggak bisa, dia tekanlah si Jessica terus. Makanya dia bilang, udah kamu ngomong aja biar supaya ini lebih ringan. Kan Jessica ada sempat bicara seperti itu kan. Dan saya yakin yang Jessica ngomong benar. Kenapa? Kalau memang Jessica bersalah, ya kan, dan si Krisnamurti punya alat bukti lain, Pak, nggak perlu ditaruh di sel tikus, biarin aja dong. Ini kenapa dia masih menekan seperti itu?